معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله ولي النبي وهريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى لصاحبك يوم الجمعة أنصت ويوم يخطب فقد غضب ومن لقى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل الصحابة رسول الله أجمعين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin wal faizin. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bikatsirin minan ni'am wa minha ni'matul iman wal islam wa silatul arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لكافة العالم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى وقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ada sementara pertanyaan dari jamaah, kalau sudah kita selesai Lebaran Idul Fitri, berarti kita sudah bebas, bisa santai-santai, tidak lagi memperhatikan apa yang pernah kita perbuat di bulan suci Ramadan. Tentu ini keliru, bahwa kalau Idul Fitri segalanya menjadi bebas. Tidak, karena justru Idul Fitri ini adalah sebuah puncak dari kesuksesan hamba-hamba Allah yang telah berjuang melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Justru yang lebih berat lagi adalah mempertahankan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada tauhidullah, kembali kepada takwa kepada Allah. Yang mungkin sebelum Ramadan banyak kelengahan, kealfaan, agak sedikit menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit mensyukuri nikmat Allah, kurang serius dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, lebih cenderung kepada kemaksiatan. Masuklah Ramadan, kita dilatih oleh Ramadan, kita ditarbiyah, dididik oleh Ramadan, agar kita kembali menuju Allah, menuju kebaikan, menuju kasih sayang, agar kita menjadi manusia-manusia yang sukses, manusia-manusia yang paripurna dalam menapaki kehidupan sebagai manusia yang takwa, yang istiqomah dalam jalan kebenaran Allah, istiqomah untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, diperkokoh selama Ramadan melalui siamnya, menahan lapar, haus, dahaga, dan siam inilah menjadi sumber kebaikan. Setiap orang yang istiqomah dalam siam, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, kecenderungan sikap hidupnya selalu kepada kebaikan. Silaturahim yang di dalamnya adalah kasih sayang, maka kasih sayang juga menjadi sumber segala amal kebaikan. Tanpa kasih sayang kepada sesama tidak mungkin muncul amal-amal soleh kepada sesama. Tanpa kasih sayang, rasa iba, rasa peka, rasa khawatir kepada sesama, tidak akan terlahir sebuah karya-karya kebaikan. Maka siam, silaturahim adalah sumber kebaikan, dan Allah menghendaki kita semua agar kita menjadi manusia yang baik. Amanu wa amilus salihat. Dua itu saja, iman dan wujudkan keimanan itu dalam amal saleh. Inilah tarbiyah Ramadan, tarbiyah siam, pendidikan, penggodogan yang Allah berikan kepada kita umat muslim, umat mukmin. Supaya apa? Supaya sudah selesai siam kita kembali lagi kepada Allah, kembali kepada fitrah, yaitu kecenderungan untuk beramal saleh, kecenderungan untuk bersama Allah, untuk mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sesudah siam selesai, justru perjuangan lebih berat adalah di bulan siam. Kalau di bulan siam kita semangat untuk berjamaah, kita semangat untuk melaksanakan qiyamul lail, kita semangat untuk bersedekah, berbagi, mengeluarkan zakat fitrah. Spirit itu justru yang diharapkan oleh Allah untuk terus lanjut di bulan-bulan berikutnya, bukan justru berhenti hanya karena Ramadan. Ketika di Ramadan semangat berjamaah, tiba-tiba di bulan Syawal lengah lagi berjamaah. Ketika di bulan Syam kita berpuasa,
Sementara di luar bulan Ramadan kita tidak pernah siap lagi. Ketika di bulan Ramadan kita aktif berjamaah qiyamul lail, i'tikaf, tadarus Al-Quran. Kemudian sesudah Ramadan dilepas semua itu, maka berarti kita lebih mengagungkan Ramadan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih menuhankan Ramadan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan bisa lenyap, tapi Allah bakin tidak pernah lenyap. Kalau beribadahnya karena Ramadan, maka kita hanya semangat belajar siang amal soleh di bulan Ramadan karena Ramadan. Setelah selesai Ramadan kita lengah lagi. Padahal Allah memerintahkan justru Ramadan itu untuk mengubah dari buruk menjadi baik, dari kurang bermakna menjadi bermakna, dari hina menjadi mulia, bukan sebaliknya. Saya yakin ketika kekokohan iman yang dibentuk oleh Ramadan, kedekatan kita kepada Allah melalui Ramadan, maka saya yakin bahwa sesudah Ramadan lebih hebat lagi. Jadi pertanyaan jamaah tadi, kalau begitu kita bisa santai saja kalau di luar Ramadan, maka itu keliru. Sebab orang mukmin tidak boleh merasa puas dengan prestasi ibadah. Demikian Allah mengingatkan kita. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah mencapai satu prestasi, selesai mengerjakan satu tugas, jangan lalu terlena, santai-santai, tenang-tenang. Fansab, bangun lagi kata Allah. Tegak lagi, berdiri lagi, berjuang lagi. Sebab di hadapan persoalan kita semakin banyak, tantangan-tantangan kehidupan tidak semakin kecil, hambatan-hambatan perjuangan kita tidak semakin kurang. Justru di luar Ramadan lah kita harus lebih gigih lagi. Sebab apa? Sebab beda. Kalau di Ramadan kita serba berjamaah, saum berjamaah, maka kita semangat karena semua orang saum. Qiyamul lail berjamaah, kita semangat karena semua orang qiyamul lail. Tapi bayangkan ketika di bulan Ramadan, tidak semua orang siap, tidak semua orang qiyamul lail, maka tantangannya lebih berat. Maka di Ramadan kita, alhamdulillah, seberat apapun siap kita bisa lakukan, seberat apapun bersedekah bisa kita biasakan, seberat apapun qiyamul lail kita sanggup melaksanakan. Karena memang Ramadan bulan di mana spirit beribadah begitu kuat. Tapi di luar Ramadan, mana kita sendirian kembali, qiyamul lail sendirian lagi, bersedekah, berzakat sendirian lagi, semua serba sendirian, maka kadang-kadang kita tidak sanggup. Nah, oleh sebab itu hadirin yang Allah SWT, Allah menegaskan fa idza faraghta fansab, maknanya seorang mukmin tidak boleh berhenti dari berkarya. Kalau selesai melakukan satu karya, nikmati, syukuri, dan kembali lagi berkarya. Selesai lagi, kembali lagi berkarya. Kenapa? Karena memang tugas hidup di dunia adalah untuk berkarya, bukan untuk tidur-tidur, bukan untuk santai-santai, bukan untuk senang-senang. Selama Allah memberikan nyawa pada tubuh kita, selama Allah memberikan energi, kekuatan, kesehatan pada tubuh kita, selama itulah Allah masih memberikan kepercayaan untuk kita berkarya, berjuang, memimpin, berkreasi, melakukan kontribusi kepada kebaikan. Itulah yang Allah harapkan. Sebab kalau kita sudah tidak lagi diberikan perintah oleh Allah,
Allah sudah akan mengistirahatkan kita. Allah akan membiarkan kita tidak lagi berkarya, maka Allah akan cabut nyawa kita. Karena nyawa kita berakhir ketika tugas itu berakhir. Selama nyawa kita masih ada, tugas hidup kita tidak berakhir. Itulah yang Allah gambarkan pada ayat-ayat Al-Quranul Karim, bahwa manusia diciptakan untuk berkarya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini satu pemicu bahwa kami menciptakan manusia untuk bersusah payah, untuk berjuang, untuk berkarya, bukan untuk tidur. Kalau untuk tidur, ya ditidurkan saja oleh Allah SWT. Tidak. Pada ayat yang lain, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'il bukan menciptakan, tapi mengangkat yang sudah diciptakan. So ketika menciptakan Allah mengatakannya, wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ingat ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa kami akan menciptakan basyaran manusia. Sesudah manusia tercipta, maka Allah ja'ilun fil ardi khalifah, mengangkat manusia itu menjadi khalifah, makhluk yang bertanggung jawab untuk mengurus dunia ini, mengurus dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, negara, mengurus bisnisnya, mengurus politiknya, mengurus ekonominya, mengurus pendidikannya, mengurus kesehatannya, mengurus seluruh aspek kehidupan. Ini tugas kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja. Maka Allah beri kelengkapan-kelengkapan yang sudah menjadi sesuatu yang hak bagi Allah untuk menyiapkan kita dengan segenap kelengkapan agar kita bisa berjuang, agar kita bisa berkarya. Maka Allah berikan apa? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah berikan inteligensia, kecerdasan. Kecerdasan ini untuk menjalankan kekhilafahan di muka bumi, mewakili Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ditarbiyah di bulan Ramadan, supaya terus dekat kepada Allah, bahwa kita punya amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi khilafah fil ardh. Itu semua Allah berikan kepada kita berupa inteligensia, kemampuan kita untuk berjuang. Dan hebatnya lagi bukan hanya itu, Allah berikan petunjuk, hidayah, wahyu dari Allah SWT, agar kekhilafahan kita dengan kecerdasan yang Allah berikan tidak digunakan untuk sewenang-wenang, tidak digunakan untuk mensusahkan orang lain. Jangan sampai ilmu yang Allah berikan digunakan untuk menipu, digunakan untuk menghancurkan, digunakan untuk pengrusakan. Maka kekhilafahannya diperkuat oleh Allah dengan wahyu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau wahyu itu sudah tiba, maka sesudah kita mendapatkan ilmu, yang kedua adalah kita sambut wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pegang itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu sudah kita lakukan dengan kecerdasan, dengan perpaduan wahyu syariah Islam, maka insya Allah kita menjadi manusia yang khalifah betul-betul, yang nanti benar-benar membawa perdamaian dunia, membawa kesejahteraan dunia, membawa ketentraman, kedamaian. Itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah Ramadan kita dididik oleh Allah supaya hablum minallahnya semakin kuat, hablum minannasnya semakin kuat. Maka sesudah Ramadan itu harus terus dilanjutkan dengan terus mengingatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus berjuang di jalan Allah melalui syariah-syariah yang telah Allah bimbingkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kepada fitrah yang sesungguhnya, kembali kepada Allah, kembali kepada kasih sayang Allah, kembali untuk berkarya,
agar kita mendapatkan derajat muttaqin yang ujungnya wa'iddat lil muttaqin al-jannah, surga yang sudah disediakan bagi kita yang istiqamah dalam jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Wa salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di penghujung Ramadan kita mengadakan silaturahim karena kasih sayang Allah begitu terus menerus kepada kita, maka kita pun harus terus menebarkan kasih sayang kepada sesama. Karena sekali lagi kata Rasul, sumber segala kebaikan adalah kasih sayang. Mudah-mudahan Idul Fitri yang disempurnakan dengan silaturahim dapat terus memperkokoh istiqomahan kita dalam menapaki jalan takwa kepada Allah dengan segala jalan takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan muslim Fatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus memberikan kekuatan lahir batin, hidayah, inayah, riayah kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas kita di sisa-sisa umur yang masih ada. Inna Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu ta'ala min kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi barakati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus salat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Istawu a'tadilu wa tarasullahakumullah Muhammadur sahabat ansar. Silakan di sisa di depan yang masih kosong. Sabar mulai dari tengah, tambah kiri, tambah kanan, tambah kiri seimbang. Alat komunikasi mohon dinonaktifkan demi kenyamanan berjalan. Terima kasih. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ثم سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله سمع الله لمن حمده.
الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.